Nah biasanya kalau biar kerilis tuh dengerin aja terus sampai nangis, sampai capek. Nanti abis itu udah tuh kalau udah titik capeknya banget, pasti setelah itu kayak ya udah ikhlas gitu. Terus kalau misalnya musik, mungkin memang aku terinfluence sama beberapa musisi gitu kayak Kak Raisa, Teh Yura, Tulus. Aku suka banget dengerin lagu-lagu mereka, karya-karya mereka. Terus untuk dalam proses produksinya biasanya aku dibantuin juga sama teman-teman musisi aku yang lainnya gitu. Oh oke. Jadi memang bisa dibilang memang garis merah atau benang merah itu si tadi ya Raisa, Yura, jadi yang lebih ke pop, ballad dan girl power. Betul sekali. Kayak cewek-cewek yang lagi curhat, lagi cerita dari hati gitu. Tapi kan gini ya, si musik-musik ini kan memang tadi pilihannya ada dua. Kalau dengerin makin galau atau bisa rilis gitu. Nah, tips dari lo nih, biar kalau dengerin lagu tuh bisa tadi kalau dengerin bertahan sakit melepas sulit itu jadi lebih rilis gitu. Caranya gimana biar tidak terlalu terjebak? Oke, sebenarnya ini kita harus atur mindset dulu ya. Karena setiap orang kan pasti kayak oh ya punya tujuan dengerin lagu karena pengen makin nangis, pengen makin kayak oh ya gue pengen semuanya tuh terkerahkan dari ngedengerin lagu ini gitu. Nah biasanya kalau biar kerilis tuh dengerin aja terus sampai nangis, sampai capek. Nanti abis itu udah tuh kalau udah titik capeknya banget, pasti setelah itu kayak ya udah ikhlas gitu. Lalu tuh kalau tipe healingnya gimana sih kan sibuk nyanyi, sibuk kuliah juga, banyak lah gitu kan kegiatan. Nah biasanya kan bisa apa namanya overthinking lah, terus exhausted lah. Nah apa sih yang lu bisa healingnya ngapain? Mungkin jajan seblak ya? Kalau healingnya aku yang paling pertama kasih waktu buat diri sendiri sih, kayak di rumah di kamar sendirian gitu. Gitu sih Kak. Itu ngapain? Ya udah kayak ngelakuin hal-hal yang aku suka aja, misalnya tidur. Iya sih, ya tidur bisa jadi healing. Tidur ya kan, terus abis itu duduk-duduk. Terus jadi nggak ngapa-ngapain lah ya, nggak megang handphone gitu. Main handphone mungkin ada waktunya ya, karena kadang-kadang kalau misalnya udah ngeliatin handphone terus pusing juga kepala. Capek, kan mungkin olahraga juga, aku seneng banget olahraga. Terus mungkin keluar tapi nggak yang crowded gitu loh Kak, jadi kayak cari tempat-tempat tenang yang ijo-ijo gitu. Banyak sih di Bogor ya, banyak banget. Ada tuh apa namanya warung si Embah, lu tau nggak Ndra? Warung Embah. Apa tuh? Joglo Embah. Enak tuh, deket di Bogor ya? Deket Merdeka. Jadi yang depannya tuh bakso joglo. Belakangnya ada tempat makan tuh ala-ala Jawa gitu. Aku harus cobain nih kayaknya. Yang Semeru. Iya Semeru, yang setelah pom bensin. Iya itu. Makanya itu enak deh. Maksudnya gini, deket dari rumah tapi udah ngeliat ijo-ijo. Nah itu dia, aku suka banget di Bogor. Makanya aku tuh nggak pernah berpaling dari Bogor Kak. Karena kayak Bogor tuh banyak tempat-tempat enak. Terus kayak kalau kita butuh healing, ya udahlah deket nih kesini langsung ketemu. Kebun Raya juga udah. Iya kan. 25.000 seger. Makanya aku cinta banget Bogor. Oke, jadi healingnya tadi nggak ngapa-ngapain ya. Karena ada juga orang healingnya cuci piring tau sebenarnya. Memang banyak banget. Ada juga yang kayak nyapu-nyapu, beres-beres gitu kan. Padahal capek ya kalau kita pikir-pikir. Betul. Gue tuh kemarin di rumah tuh nyabutin rumput. Wow, bapak idaman banget ya Bapak Emil. Karena kayak akan anak lagi main gitu kan, terus main sama kakaknya gitu, bini gue lagi jalan ke kebun raya, gue ngapain ya, menyabutin rumput. Ternyata seru juga ya. Tapi positif, bagus. Aku bangga melihat bapak-bapak seperti ini. Lumayan nyabutin rumput. Aduh, jadi sambil melepas semua emosi kayak gitu kan. Itu ya. Iya. Oke, jadi healingnya tadi ada nyari ijo-ijo. Kalau olahraga apa? Kalau olahraga aku biasanya nge-gym, weightlifting, terus juga suka kardioan, lari, sepedahan. Ini berarti gitu. SSA. SSA betul, suka muterin kan. Itu kalau pagi-pagi enak banget Kak. Jam 6, jam setengah 6 gitu. Iya, berarti ini apa namanya langganan foto you. Memang di situ banyak yang foto-foto kan sekarang. Banyak fotografer. Yes. Mas Indra nih. Oh iya. Sepedaan dia tapi. Wih mantap. Kita harus sepedaan bareng kayak Mas. Sepedaan. Yuk, gas. Seluruh Bogor udah
kelilingin sama Indra. Oh iya. Udah semua titik Bogor udah. Aku punya temen, papanya tuh suka banget sepedahan. Itu kayak sampai berhari-hari sepedahan. Nggak pulang-pulang. Kenapa ya orang sepedahan tuh kayak kuat-kuat banget ya? Iya itu addicted sih. Kenapa itu. secara psikolog? Aku belum cari tahu ya tentang itu, tapi biasanya memang karena udah hobi ya nggak sih kalau kayak gitu. Dia kan ngeluarin ini Wanda endorfin kan. Benar, endorfin. Jadi hormon bahagianya tuh keluar mulu. Jadi nggak kerasa capek. Iya sih. Memang sih kadang-kadang kayak malah jadinya nagih gitu nggak sih? Iya betul. Sama ya kalau dengerin lagu ya, asik. Mudah-mudahan kalau lo dengerin lagunya Wanda jadi nagih. Amin. Nanti kita bakal ngobrol lagi di sesi terakhir, ngobrol bareng sama Dewanda Pratama. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Masih di Indo Banget bareng sama Dewanda Pratama. Yes. Wanda dari tadi udah cerita ya seputar lagunya, seputar kehidupannya, seputar healing-healingnya. Healing. Tapi yang jelas sekali lagi selamat buat karya terbarunya. Terima kasih banyak Kak. Bertahan sakit melepas sulit. Yes, melepas sulit bertahan sakit. Iya, susah ya, maaf memang. ya kebolak-balik. Tapi jujur bukan cuma gue kan yang bolak-balik. Bener, memang banyak banget yang kebolak-balik. Cuman aku biasanya sahabat-sahabat onlineku di sosial media biasanya nyebutnya tuh MSBS. Oke. Kayak MSBS kan suka singkatan kayak masih bisa, enggak perlu, udah nggak bisa gitu. Jadi kayak jokes gitu. MSBS ya. Iya, MSBS. Jadi lagunya MSBS. Sekali lagi sukses buat lagu-lagunya. Amin, terima Terus kasih. buat Sobat RD yang mungkin pengen cek-cek lo di sosial media kemana aja Kak? Boleh banget buat teman-teman semua yang mau ke sosial media aku, ada di Instagram Dewanda Pratama, terus TikTok aku juga Dewanda Pratama. Pokoknya semua sosmed aku Dewanda Sama Pratama. ya, tinggal dicari aja Dewanda Pratama ya. Betul. Punya plan ke depan seperti apa setelah lagu ini? Lo kayak ngebayangin di tahun 2026 tuh mau kayak gimana gitu? Mungkin kalau dalam waktu dekat ini rencana pengen rilis lagu lagi, pengen bikin sesuatu yang baru, yang berbeda, dan memang udah dipersiapkan. Jadi tungguin aja tanggal rilisnya. Asik. Banyak plan nih ya. Yes. Oke, mudah-mudahan semua plannya dimudahkan, dilancarkan. Amin. Terus sama tadi kuliah psikologinya tuh. Amin, doain ya Kak. Itu seru sih. Jadi kita jadi punya teman konsultan. Seru banget memang, tapi memang kayak kadang-kadang mungkin kadang-kadang bingung ke depannya aja sih kayak oh ya ini psikolog pengen tetap jalan, nyanyi juga pengen tetap jalan gitu. Jadi doain semoga semuanya lancar ya. Bener. Iya sih ya, siapa tahu dengan memiliki ilmu psikologi lagu-lagunya udah makin relate sama orang. Amin. Kan jadi lebih memahami orang kan. Yes, betul sekali. Jadi lebih mudah untuk makin relate nih sama cerita-cerita. Jadi mudah untuk menuangkan. Iya, semoga ya Kak, doain ya. Oke, thank you buat Dewanda Pratama. Terima kasih banyak. Habis ini kamu bisa mendengarkan Dewanda menyanyikan lagu MSBS. Yes, melepas sulit bertahan sakit. Melepas sulit bertahan sulit ya. Buat Sobat RDI, melepas sulit bertahan sulit. Salah lagi ya? Gak apa-apa. Iya. Namanya manusia tempat kesalahan. Betul, manusia itu gak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Andra and the Backbone. Karena dia memang lagunya sempurna. Maaf sekali lagi kalau ada salah kata buat Dewanda. Sukses buat proyek-proyek ke depan ya. Amin, terima kasih. Habis ini kamu bisa mendengarkan langsung MSBS. Tommy Hernawan harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.